apapun yang terjadi, misal Doktif sebagai tersangka, apakah Doktif malu? Tidak. Doktif bangga. Kenapa? Doktif ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. TNI kita diberikan kekuatan, ya, ketabahan, dan terus untuk bisa berbicara lantang. Karena yang selama ini Doktif lihat, rasakan, beliau adalah orang yang berbicaranya cukup lantang. Jadi bukan fix Andrea Situngkir bukan dokter, nggak seperti itu. Fix bukan dokter, justiper. Kenapa? Karena seorang dokter tidak boleh dia melayani justiper kosmetik. Jadi beliau ini, ya, membeli kosmetik dari luar Bangkok berdasarkan pesanan dari orang-orang, ada linknya, bahkan beliau juga menunjukkan nomor teleponnya, ya. Jadi dia akan memesan itu dan akan langsung berangkat ke Bangkok bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu memang bersama teman-temannya. Dia membeli, ya, dan dia akan memasukkan barang itu ke Medan melalui Bea Cukai Kuala Namu. Oke, ya. Nah, pada saat di Bea Cukai Kuala Namu, Doktif apresiasi banget kepada Bea Cukai Kuala Namu yang menahan barang-barang tersebut. Jadi sempat tertangkap, ya. Memang barang-barang tersebut sempat ditahan dan mungkin sampai saat ini pun masih berada di Bea Cukai Kuala Namu. Oke, jadi di situ pun sudah jelas, ya, memang dia adalah seorang justiper dan seorang dokter tidak boleh melakukan itu. Apalagi dia tahu aturan bahwa produk kosmetik yang ada di Indonesia harus memiliki izin edar Badan POM. Jadi untuk lawyernya Pak siapa? Di Anus itu, ya. Jadi Doktif tekankan, Pak, itu bukan oleh-oleh, Pak. Ya, itu adalah titipan. Buktinya jelas banget dari bondnya, dari chatnya, dari semuanya, itu bukti jelas banget dan saat ini sudah dipenuhi. Jadi Doktif mohon, meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah, lebih baik nasihati, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Juga Doktif di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja, ya, fokus saja kepada pelaporan Doktif di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Ya, mengeluarkan merilis pelanggaran terhadap relabeling dan iklan suplemen kesehatan WT. Sudah jelas, ya. Di sini nggak cuman ada 5 pelanggaran yang sudah dilakukan. Oke? Jadi di sini dipasang stiker sendiri. Jadi TNI kita bercerita kepada Doktif, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL sebagai uang tutup mulut. Tutup mulut apa? Ini berdasarkan versi cerita dari NM, bahwa DRL ingin NM tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh DRS sebesar 20% kepada owner brand D inisial M. Nah, ini yang Doktif sesalkan. Jika kamu koar-koar soal pemerasan, bagaimana dengan diri kamu sendiri yang diduga meminta saham 20% kepada brand owner dengan inisial brand owner D inisial M, ya, di saat owner brand tersebut sedang jatuh, ya. Apakah itu juga tidak disebut dengan pemerasan? Saham 20% dan NM diminta untuk tutup mulut. Akhirnya ditransferlah senilai 2 miliar rupiah. Jadi yang bisa kita lihat sekarang DRL mulai berkoar-koar lagi. Kenapa? Karena NM sudah masuk, ya. Jadi dianggap NM sudah nggak bisa berkoar-koar lagi, ya. Jadi sehingga dia bisa mulai lagi untuk berbicara. Oke. Ya, jadi DRL fokus aja di kasus kamu Polda Metro Jaya. Istri kamu silahkan penuhi panggilan. Kamu pun akan dipanggil dalam waktu dekat. Kerugian yang sudah didapatkan. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah hari ini pelaporan dari Dokter Richard, ya, melaporkan Doktif atas kasus suplemen White Tomato, pencemaran nama baik, dan dengan perkataan Doktif yang mengatakan bahwa suplemen White Tomato itu apa bilangnya tadi? Coba tadi datang silakan lawyernya Doktif. Coba mungkin bisa dilanjutkan. Terkait dengan laporan, kalau laporan dari saudara Richard itu soal pelaku usaha yang diduga menggunakan barang dan jasa yang lainnya. Terus ada junto pasal pencemaran nama baik juga. Terkait dengan adanya beberapa konten yang diupload oleh Dokter Detektif
salah satunya terkait dengan produk white tomato. Untuk produk white tomato ini sendiri kan sebenarnya pada sudah dalam proses hukum, sudah dalam proses hukum di pihak kepolisian, karena itu sudah kita laporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum juga. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja, ini udah berproses dan kemudian ada. Oke, jadi di sini dokter jelaskan lagi ya, di sini sudah dirilis dari Badan POM bahwa memang produk white tomato tidak pernah ada kandungan tomat putih. Ya, jadi mungkin kalau dokter menyebutnya ya ini bohong ya atau menipu. Gitu. Karena dengan menambahkan stiker aja sehingga dan iklan-iklan beliau pun mengatakan bahwa produknya mengandung ekstrak tomat putih. Jadi untuk DRL, please dokter mohon jangan lagi berlagak seperti amnesia. Ya, kamu selalu melakukan iklan, menyebarkan iklan bahwa suplemen kamu mengandung tomat putih. Dan akhirnya terima kasih apresiasi kepada Prof. Taruna dan Badan POM akhirnya mengeluarkan merilis pelanggaran terhadap relabeling dan iklan suplemen kesehatan WT. Sudah jelas ya. Di sini nggak cuman ada 5 pelanggaran yang sudah dilakukan. Oke. Jadi di sini dipasang stiker sendiri. Dan masyarakat mungkin tahu ya apa alasannya. Karena produk ini sama dengan produk Glubio yang dijual di pasaran seharga 300.000. Tetapi dengan menempelkan stiker, maka harganya bisa menjadi 1.500.000. Dan inilah yang salah satu poin yang Richard melaporkan, dok. Oke, nah ya. Terus juga dokter di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja. Ya, fokus saja kepada pelaporan dokter di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi dokter mohon silahkan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Ya. Dok, tadi pertanyaan berapa dok? Nomornya dok? Berapa pertanyaan? 20-an mungkin ya. Nah, seputar apa aja? Ya seputar itu aja, seputar konten, seputar white tomato, seputar strategi praktek ya. Jadi yang juga dipertanyakan adalah dokter memang ya mengunjungi. Jadi sebelum dokter itu mengungkap fakta atau data atau berucap, itu dokter akan selalu melakukan research atau penelitian lebih dahulu. Ya, jadi dokter mendatangi klinik beliau di Palembang. Dan memang dokter melihat dan pengakuan dari dokter pun sama. Apakah ada di situ strategi praktek Dokter Richard? Dokter tidak melihatnya. Ya, jadi fakta yang dokter omongkan adalah fakta, bukan kata-kata opini atau asumsi. Ya, jadi dokter yakin dari Polres Metro Jakarta Selatan juga akan melihat fakta-fakta yang ada. Penyidiknya baik banget ya tadi ya, Bang Alvino, Bang Ridwan, luar biasa. Dan dokter yakin bukti-bukti juga mereka dengan jelas mereka lihat. Ya, jadi kita percayakan saja dengan penyidik. Oke? Dok, terus terkait dari BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview produk itu gimana dok? Kenapa? Terkait pernyataan dari BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview sebuah produk. Kalau selama ini sih dokter mendapatkan informasi tidak begitu ya, apalagi produk-produk yang tidak memiliki izin Badan POM, apalagi produk-produk yang mengandung merkuri, itu tidak pernah ada masalah. Silahkan dokter lanjutkan reviewnya, ya. Jadi jangan juga ikut tergiring opini, oke? Terus juga untuk AS yang mengatakan bahwa dokter tersangka di Medan, ya. Dokter mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget dokter jadi tersangka? Kayaknya pengen banget kayaknya dokter masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang dokter tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada just tipper, ya, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, dokter mohon di sini dokter sudah mendengar ya adanya kucuran, dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini dokter yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda karena sebagai
dokter sebagai masyarakat ya, dokter inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya Bang ya. Mungkin Abang ada tambahan soal kasusnya dokter yang di Medan? Ya, seperti pemeriksaan proses yang terakhir ya, itu dilakukan di Polres Tangerang Selatan. Itu kita sudah memberikan semua keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian dan terkait dengan permasalahan apa kata-katanya bukan dokter. Jadi gini, fix bukan dokter, just tipper. Itu ada satu kalimat yang bersambungan, ya. Jadi bukan fix Andrea Situngkir bukan dokter, nggak seperti itu. Fix bukan dokter, just tipper. Kenapa? Karena seorang dokter tidak boleh dia melayani just tipper kosmetik. Jadi beliau ini ya membeli kosmetik dari luar Bangkok berdasarkan pesanan dari orang-orang. Ada linknya, bahkan beliau juga menunjukkan nomor teleponnya, ya. Jadi dia akan memesan itu dan akan langsung berangkat ke Bangkok bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu memang bersama teman-temannya. Dia membeli, ya, dan dia akan memasukkan barang itu ke Medan melalui Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Nah, pada saat di Bea Cukai Kuala Namu, dokter apresiasi banget kepada Bea Cukai Kuala Namu yang menahan barang-barang tersebut. Jadi sempat tertangkap, ya. Memang barang-barang tersebut sempat ditahan dan mungkin sampai saat ini pun masih berada di Bea Cukai Kuala Namu. Oke, jadi di situ pun sudah jelas, ya. Memang dia adalah seorang just tipper dan seorang dokter tidak boleh melakukan itu. Apalagi dia tahu aturan bahwa produk kosmetik yang ada di Indonesia harus memiliki izin edar Badan POM. Jadi untuk lawyernya Pak siapa? Lili Anus itu ya. Jadi dokter tekankan, Pak, itu bukan oleh-oleh Pak. Ya, itu adalah titipan. Buktinya jelas banget dari bonnya, dari chatnya, dari semuanya itu bukti jelas banget dan saat ini sudah dipenyidik. Jadi dokter mohon meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah lebih baik nasihati, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Dok, per hari ini berdasarkan informasi dari pihak kita BPON ya, termasuk saya BPON tadi terhadap Julianus, bahwa hari ini sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Tabes Medan dan Julianus juga memegang SP2 HP-nya, Dok. Itu gimana, Dok? Kita akan tunggu pemberitaan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum dokter. Saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksudkan. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misal dokter sebagai tersangka, apakah dokter malu? Tidak. Dokter bangga. Kenapa? Dokter ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. TNI kita diberikan kekuatan, ya, ketabahan, dan terus untuk bisa berbicara lantang. Karena yang selama ini dokter lihat rasakan, beliau adalah orang yang berbicaranya cukup lantang. Oh, tidak ada sedikit pun dokter takut, apalagi malu. Dokter siap kok hadapin semuanya. Dokter terjun ke sini dengan segala resikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya, dengan segala resikonya, nyawa, harta semua sudah dokter kerahkan untuk masyarakat, ya. Alhamdulillah juga kan kalian kemarin lihat bagaimana dokter tidak meminta datangnya dokter diundang sebagai undangan di Komisi 6 dan akhirnya kita mendapatkan kesepakatan. Ketok palu, bukan cuma sekedar curhat-curhat yang hanya menghabiskan waktu. DPR itu bukan ajang curhat, ya. Kita ke DPR itu untuk meminta keadilan. Ya, dan keadilan untuk masyarakat, bukan keadilan untuk owner-owner skincare. Dok, izin klarifikasi soal foto yang beredar dengan suaminya Dr. Reza Gladys itu seperti apa mungkin, Dok, yang beredar di dunia maya itu? Dokter sudah menyerahkan ke penyidik. Jadi dokter tidak akan gini, terlalu banyak fitnah yang beredar. Jadi kalau dokter klarifikasi satu-satu hanya menghabiskan energi dan waktu. Karena dokter tidak pernah yang namanya melakukan penyebaran penggiringan opini dengan buzzer. Ya. Jadi dokter menyerahkan semuanya ke penyidik. Ya, jika memang dokter terkait, mungkin hari ini dokter nggak akan berada di sini. Betul ya Pak ya? Nggak akan mungkin berada di sini. Tapi selama ini sampai detik ini tidak ada satupun bukti ya yang mengaitkan dokter, apalagi dikatakan sindikat. Itu adalah fitnah yang sungguh-sungguh keji. Ya, tapi sekali lagi dokter bersyukur alhamdulillah di kondisi dokter yang terzolimi itu doanya dokter pasti makbul. Ini adalah kesempatan emas. Jadi dokter nggak pernah merasa tertekan, depresi, enggak, malah dokter merasa bersyukur luar biasa, ya, karena fitnah ini akan meningkatkan dokter ke derajat yang jauh lebih tinggi. Dan masyarakat utamanya, visi dan misinya dokter adalah membuat masyarakat jauh lebih cerdas. Dan sekarang dokter melihat alhamdulillah masyarakat lebih cerdas dalam memilih skincare. Mungkin
Bang Adi ada pesan? Oke ya. Ini yang soal Dr. Richard Liam Mualaf demi untuk meningkatkan produknya lagi itu benar? Masyarakat yang bisa melihat. Karena memang per Januari kemarin kan kita lihat beliau juga masih ke gereja. Jadi biarkan masyarakat yang menilai. Masyarakat akan, yuk kita ajak masyarakat untuk berpikir dengan sendirinya. Ya, mereka mau menggiring opini seburuk apapun ke Doktif, tetap pertolongan Allah itu yang Doktif harapkan, bukan pertolongan giringan buzzer. Ya, Doktif nggak akan mengeluarkan sepeser pun untuk membayar buzzer, tidak akan pernah. Ya, oke guys ya, makasih. Oh iya, ada juga untuk kasusnya AS ya, Doktif juga ada nih laporan AS. Jadi AS ini melaporkan dia. Jadi dia ini memang karakternya orangnya ingin menjadikan semua orang tersangka yang melawan dia. Ya, jadi Doktif juga mohon nanti mungkin kita akan minta perlindungan dari Pak Kapolda ya untuk beberapa korban dari fitnahan AS ini. Ya, karena begitu banyak fakta-fakta yang Doktif belum ungkapkan ke publik, tapi sepertinya Doktif akan serahkan langsung ke penyidik. Ya, jadi sebaiknya nanti untuk para korban-korban yang sudah difitnah oleh AS, nggak usah khawatir, langsung hubungin aja Doktif, langsung bisa hubungin Riko, Jaga Lambe juga ya. Oh iya, ada satu lagi untuk kalian ya. Sebenarnya tujuan mereka melakukan ini hanya satu, untuk mengambil akun dokter detektif. Jadi serangan mereka adalah satu, akun dokter detektif. Ya, jadi kalian juga Dokter mohon kalau misalnya kalian bisa follow akun dokter detektif Hero, karena mereka ini targetnya selalu akun. Untuk apa? Supaya Dokter berhenti ya mengungkap kebenaran. Dokter nggak lantang tuh berbicara. Tapi sampai detik ini dan insya Allah ke depan Doktif tetap akan terus lantang bicara. Jadi ingat ya untuk para buzzer-buzzer, sampai detik ini lihat kan Doktif tetap lantang. Tidak ada sedikit pun ketakutan, tidak ada sedikit pun kepanikan karena sampai detik ini tidak terbukti bahwa Doktif adalah sindikat. Oke? Selamat berpuasa nggak Dok? Ada jemukan. Insya Allah nanti ya Doktif baru mau tanya nanti prosedurnya seperti apa. Apalagi sekarang hari ini dikabarkan teknik kita lagi ulang tahun ya, selamat milad buat teknik kita gitu. Terus juga untuk untuk follower Doktif yang dokter detektif 4 juta, Doktif bakalan ajakin kalian untuk umroh 10 orang. Ayo siapa yang mau? Ayo. Kalian umroh ya, umroh bareng Doktif. Doanya seperti apa Dok mungkin buat kita yang hari ini ulang tahun gitu? Iya, ada satu lagi soal penyogokan 2 miliar. Ya, oke, nanti sampaikan ya, ini sebagai terakhir ya, sebagai teman-teman terakhir informasi. Jadi teknik kita bercerita kepada Doktif, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL sebagai uang tutup mulut. Tutup mulut apa? Ini berdasarkan versi cerita dari NM, bahwa DRL ingin NM tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh DRS sebesar 20% kepada owner brand D inisial M. Nah, ini yang Doktif sesalkan. Jika kamu koar-koar soal pemerasan, bagaimana dengan diri kamu sendiri yang diduga meminta saham 20% kepada brand owner dengan inisial brand owner D inisial M, ya, di saat owner brand tersebut sedang jatuh, ya, apakah itu juga tidak disebut dengan pemerasan? Saham 20% dan NM diminta untuk tutup mulut, akhirnya ditransferlah senilai 2 miliar rupiah. Jadi yang bisa kita lihat sekarang DRL mulai berkoar-koar lagi. Kenapa? Karena NM sudah masuk. Ya, jadi dianggap NM sudah nggak bisa berkoar-koar lagi. Ya, jadi sehingga dia bisa mulai lagi untuk berbicara. Ya, jadi DRL fokus aja di kasus kamu Polda Metro Jaya. Istri kamu silahkan penuhi panggilan. Kamu pun akan dipanggil dalam waktu dekat. Jadi teknik kita bercerita kepada Doktif, beliau menerima uang sebesar 2 miliar dari DRL sebagai uang tutup mulut. Tutup mulut apa? Ini berdasarkan versi cerita dari NM, bahwa DRL ingin NM tidak lagi berkoar-koar soal saham yang diminta oleh DRS sebesar 20% kepada owner brand D inisial M. Nah, ini yang Doktif sesalkan. Jika kamu koar-koar soal pemerasan, bagaimana dengan diri kamu sendiri yang diduga meminta saham 20% kepada brand owner dengan inisial brand owner D inisial M, ya, di saat owner brand tersebut sedang jatuh, ya, apakah itu juga tidak disebut dengan pemerasan? Saham 20% dan NM diminta untuk tutup mulut, akhirnya ditransferlah senilai 2 miliar rupiah.
Jadi yang bisa kita lihat sekarang DRL mulai berkoar-koar lagi. Kenapa? Karena NM sudah masuk. Ya, jadi dianggap NM sudah nggak bisa berkoar-koar lagi. Ya, jadi sehingga dia bisa mulai lagi untuk berbicara. Oke, Ya, jadi DRL thank you. fokus aja di kasus kamu Polda Metro Jaya. Istri kamu silahkan penuhi panggilan. Kamu pun akan dipanggil dalam waktu dekat.